Pemirsa, lalu seperti apa sebenarnya format debat Capres-Cawapres yang disepakati oleh ketiga paslon? Benarkah alasan keterbatasan waktu membuat kubu Prabowo Gibran mempertanyakan format debat saling menanggapi antar paslon? Kita akan membahasnya bersama asisten pelatih Timnas Pemenangan Amin, Zazilul Fawait, serta juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi, selamat malam Pak Zazilul. Malam, Mbak Afi, malam Pak Wihadi. Malam, Mas Zul. Oke, pertanyaan pertama ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, dari mana sebetulnya kubu Prabowo Gibran menyimpulkan kalau tidak adanya debat khusus Cawapres adalah usulan dari tim Amin? Tidak ada yang menyatakan kesimpulan itu adalah daripada tim Amin. Yang ada itu kan ada satu surat juga bahwa bagaimana Bapak Derajat Wibowo, anggota Dewan Pakar dari Prabowo Gibran, mengatakan mengenai hal ini usulan itu datangnya dari tim Amin, seperti itu. Iya, itu kan awalnya kan memang ada surat itu, ya kan? Jadi kan memang sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Tetapi formatnya yang disampaikan tadi tidak menyatakan bahwa tidak ada debat capres, tetapi kan ada surat dari Amin yang menyatakan itu. Dan itu sudah diklarifikasi oleh KPU kan? Oke. Pak Zazilul, sebetulnya apa yang terjadi di rapat FGD dengan KPU dan para tim ses paslon itu, Pak Zazilul? Ya, ini sebenarnya hanya pelaksanaan dari undang-undang bahwa tahapan Pilpres ini ada yang disebut dengan debat. Debat bukan presentasi, debat itu adu argumen. Dan itu kemudian KPU merumuskan 5 kali debat. 3 kali debat presiden dan 2 kali debat cawapres. Saya pikir karena ini debat, maka format saya pikir nggak usah bertele-tele, yang terpenting substansi. Publik ingin tahu pikiran dari para calon presiden. Jangan ingin tahu ungkapan dan kata-kata yang akan disampaikan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden. Jangan sampai nantinya kalau terpilih mengerjakan apa yang tidak dikatakan dan mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Dan ini penting untuk saling memberikan sanggahan masing-masing argumen. Sebab apa? Itulah yang mencerdaskan. Demokrasi hari ini publik juga tahu mengalami penurunan karena kadang ada kelompok yang anti kritik, tidak mau menerima kritik, disanggah dianggap itu membuat penghinaan. Saya pikir debat inilah tempat terbaik bagi publik untuk melihat kualitas masing-masing capres dan cawapres dari 3 pasangan calon yang ada. Oke, baik, Pak Soal Zazilul. teknis kami berikan kepada KPU. Tapi yang namanya debat ada sesi-sesi di mana masing-masing capres dan cawapres memiliki sesi untuk saling bertukar argumen. Kalau cuma presentasi bukan debat namanya. Cukuplah menyampaikan kepada publik, bahkan ada yang selalu menjawab, baca di buku, baca di visi misi. Saya pikir kan bukan itu. Debat itu baik. Publik ingin masing-masing pasangan ini diketahui betul bahwa visi misi itu keluar dari apa yang akan dikerjakan, dari argumen-argumennya, bukan Baik, Pak dibikin orang Zazilul. lain. Oke, baik. Pak Wihadi, tanggapannya? Ya saya kira itu, saya teruju bahwa memang debat itu kan memang sudah selesai dengan undang-undang pemilu, dan itu memang ada mengenai masalah debat calon presiden dan calon wakil presiden, dan itu kan dilakukan. Dan saya kira KPU, format daripada KPU itu tentu akan ditentukan oleh KPU pada saat nanti pertemuan dengan antara 3 paslon. Dan jelas di sini apapun bentuk daripada formatnya itu, kami siap melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi saya kira tidak harus kita berbicara mengenai masalah berdebat, kita mengatakan minta seperti itu. Tapi ini loh, permasalahannya debat ini kita mesti harus lihat bahwa kita kan memang harus melakukan program-program kerja kita, program-program presiden ke depan. Nah, program-program kerja depan itu kan mesti harus kita sampaikan. Nah, kalau misalnya yang dinamakan tadi mengenai masalah challenge, artinya di sini
kita lihat bahwa presentasi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, bahwa kita apa yang disampaikan oleh moderator kita akan sampaikan, bahwa kita akan jawab semuanya, gitu kan. Jadi ini di sini kan kita bicara debat. Kita bicara debat, dan kalau misalnya memang harus beradu argumentasi, apapun betulnya kita tidak ada masalah kok. Kita sudah siapkan. Jadi saya kira Baik, Pak Wihadi, apa yang disampaikan oleh Pak Oke, Pak Wihadi, kita perjelas dulu duduk perkaranya. Tapi apakah memang betul dari kubu Prabowo Gibran menghendaki pendalaman visi misi, bukan kemudian format debat yang saling menanggapi antar paslon? Ya, itu kan pada saat FGD itu kan muncul. Itu bukan berarti bahwa kita secara resmi memang meminta seperti itu. Tetapi kan dalam FGD itu kan ada yang seperti dikatakan oleh saudara Ceril tadi kan, bahwa yang namanya mereka mengatakan bahwa ada penyampaian daripada program-program kerja dan ada pertanyaan-pertanyaan daripada moderator. Ya kan, saya kira kalau misalnya ada satu debat yang mengenai masalah mempermasalahkan program-program tersebut, itu kan memang dengan kondisi yang memang bisa saja itu akan menjadi sesuatu hal yang membuang waktu berlarut-larut, seperti itu katanya dalam pada FGD itu. Saya tidak ikut dalam FGD-nya itu. Tetapi kalau saya menangkap bahwa ini ada suatu debat, di mana debat ini kan kita memberikan suatu program kerja kita kepada rakyat. Rakyatlah yang menilai, bukan kita saling menjatuhkan. Itu kan calon presiden, kalau dengan cara seperti ini kan saling menjatuhkan. Tapi rakyatlah yang menerima program kerja kita. Dan yang berdalam adalah moderator. Jadi saya kira ini kan kita harus melihat, kita harus dewasa dalam hal ini, bahwa kalau kita saling men-challenge, itu adalah sesuatu hal yang mungkin akan terjadi, bahwa ini tidak ada, kita akan ada titik temu yang kita perjelas. Dan ini membuat rakyat itu juga akan semakin bingung. Tapi kalau kita perjelas, dan rakyatlah yang menilai program mana yang masuk akal. Silakan moderator memperdalam itu. Pak Wihadi. Oke, Pak Zazirul, tanggapannya? Ya, tentu kita akan mengikuti debat itu. Kan sudah sering tahun-tahun lalu, pemilu-pemilu lalu juga ada debat yang di situ moderator, panelis mengatur sesi untuk tidak saling menjatuhkan, tetapi saling memberikan argumen atas apa yang menjadi visi dan misinya. Karena apa? Karena yang menjadi pegangan setelah kemenangan itu kan menjalankan visi itu. Dan visi itu harus bisa juga dipertanggungjawabkan di depan publik. Nah, kalau tidak ada yang memberikan argumentasi, tidak ada yang men-challenge, maka gimana cara mempertanggungjawabkannya? Saya kasih contoh. Selama debat-debat dulu, tuh kan Pak Jokowi nggak pernah bilang IKN. Ternyata ada IKN. Nah, kalau kemudian, karena ini kan formatnya Mbak Afi, ini kan ada koalisi perubahan dan ada koalisi keberlanjutan. Itulah yang mau didengarkan oleh publik. Mana yang akan didengarkan soal keberlanjutan, mana yang didengarkan soal perubahan. Meskipun semuanya, dua-duanya, bahkan tiga-tiganya pasangan calon ini punya keinginan baik untuk membangun Indonesia ke depan. Namun visi dan misinya diuji oleh publik lewat debat. Dan cara mengujinya tentu alasan-alasan, argumen-argumen harus diperdebatkan di situ, dipertukarkan. Sekali lagi dipertukarkan, bukan saling menjatuhkan, tapi menguatkan salah satu yang ada yang disampaikan gitu. Jadi saya pikir tidak ada yang berbeda dari soal ini, dari apa yang disampaikan oleh KPU, apa yang disampaikan oleh tim yang lain. Mereka sudah tahu semua kan pengalaman-pengalaman debat. Jadi tidak ada apa yang disampaikan Ibu Tanzil tadi kan soal waktu. Waktu kan bisa diatur. Waktu tidak boleh mengalahkan substansi. Nah itu saya pikir itu yang menjadi catatan bahwa sesi debat itu adalah sesi yang menarik untuk dibaca dan ini harus disiarkan secara langsung kan memang aturannya begitu. Saya pikir kita atau KPU tugasnya menyusun debat itu menjadi debat yang menarik, debat yang mendapatkan perhatian publik, dan semua masyarakat juga ikut menilai mana di antara gagasan visi misi ini kita akan lanjutkan kembali masuk akal. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai pekan depan debat format yang belum bulat ini seperti apa dampaknya, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Kalau sekiranya itu debatnya itu adalah debat cawapres, maka cawapres itulah ya. Dan saya pikir hal ini belum terjadi ya, belum terjadi, dan saya berharap kepada pemilih Indonesia dapat jernih menerima informasi berkaitan dengan rencana debat pasangan calon presiden wakil presiden. Sekali Ya. lagi, dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib, dan oleh karena itu KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Di setiap debat pasangan boleh mendampingi masing-masing, tapi bukan berarti pasangan-pasangan ini terlibat dalam debat, tidak demikian. Nah, itulah kenapa dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib. Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Tadi KPU mengatakan ini ternyata format debat sendiri masih belum final, padahal tanggal 12 Desember sudah akan ada debat perdana, dan kemudian sudah terjadi polemik juga di publik. Dengan dinamika politik yang terjadi, kemudian memang menjadi terbangun persepsi di publik, ada kesan otak-atik tahapan pemilu, otak-atik format debat, sehingga yang terbacanya penyelenggara ini jangan-jangan ada intervensi atau mencoba menguntungkan pasangan calon tertentu. Tanggapannya Pak Wihadi? Ya, saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya simpel. Apalagi KPU sebenarnya sering mengklarifikasi apa yang dipermasalahkan. Jadi ini jangan-jangan ini ada orang yang selalu berprasangka negatif terus, prasangka buruk terus, gitu kan, pasangan yang lain. Jadi bagi kami ini ada sesuatu hal yang kita akan ikuti apapun daripada format yang KPU akan sampaikan, dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya karena memang kami ini sudah siap, dan kita melihat bahwa kalau debat-debat ini bukan sesuatu hal yang baru bagi Pak Prabowo dan juga kepada Mas Gibran, karena Mas Gibran pada saat wali kota Solo juga pernah debat. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu kita membesar-besarkan mengenai masalah format. Sedangkan formatnya sendiri kan memang KPU akan mempersiapkan, ya kan? Tentunya itu akan memanggil semua calon tim-tim daripada calon presiden yang nanti pada dilakukan bagaimana format itu dan bagaimana sosialisasi mengenai format itu. Kan ini masih hari Selasa, masih ada waktu 1 minggu, dan saya kira tidak ada masalah. Kita siap, intinya kita siap dan kita mempersiapkan apa segala sesuatu yang akan menjadi nantinya format yang ada itu. Oke, baik. Nah, mengenai format debat sendiri, Pak Wihadi, kan sebetulnya sudah ada format debat di Pilpres 2014 ataupun di 2019. Menurut Anda, kenapa kemudian ini harus ada perubahan atau sampai KPU membuka ruang untuk adanya perubahan format debat? Jadi begini, kalau kita melihat pemilu-pemilu yang lalu kan 2 paslon. Sekarang ini kan 3 paslon. Nah, tentunya format akan ada perubahan dalam hal ini, karena ini kaitannya adalah kaitan bagaimana waktu yang diberikan kepada masing-masing paslon. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa ini bisa-bisa saja bahwa yang namanya ada satu kesepakatan lagi, ada format baru lagi. Dan saya kira formatnya masih tetap bahwa dari undang-undang pemilu yang lama ada itu PKPU-nya juga sudah keluar bahwa berapa kali juga sudah jelas hanya formatnya seperti apa. Nah, ini kalau bicara format itu bicara mengenai masalah bagaimana situasi nanti dengan 3 paslon. Kan pada saat PKPU kan tidak diatur itu adalah berapa paslon, tetapi pada saat 3 paslon tentunya akan diatur formatnya seperti apa, siapa yang menimpali siapa yang menimpali siapa, kan pasti harus dibuat itu. Dan bagaimana kalau 3 calon? Jadi kalau 2 calon kan lebih gampang tektonya. Kalau ini kan 3 paslon. Jadi inilah yang menjadi jangan berburuk prasangka mengenai masalah ini terhadap masalah KPU. Pengaturan ini adalah pengaturan yang memang formatnya yang akan disampaikan oleh KPU kemudian, dan ini saya kira semuanya juga bisa menerima apapun yang diputuskan oleh KPU. Baik, Pak Zazilul, tanggapannya? Ya, tentu dalam debat yang sudah berkali-kali, saya pikir tidak ada usaha yang khawatir atau praduga yang macam-macam. Yang jelas KPU akan melakukan sesi debat kandidat Pilpres, dan memang yang menjadi soal itu soal teknis saja. Misalkan, kenapa debat mesti harus di Jakarta, 5 kali debat itu? Bukannya Indonesia ini terjadi dari gugusan pulau-pulau. Karena apa? Karena kan pemilu ini bukan hanya soal visi misi saja, partisipasi publik, para pemilih itu juga perlu. Yang kedua terkait dengan moderator dan tema. Yang ketiga terkait dengan durasi. Kalau ada 3 paslon, durasinya berapa lama, kan begitu? Karena ini hak siar publik misalkan yang harus dikoordinasikan dengan
pihak televisi atau pihak yang kaitannya dengan penyiaran publik. Yang penting menurut hemat saya dari Timnas Amin ingin agar format dan substansi debat kandidat itu debat yang bermutu, bukan debat ecek-ecek. Nah, debat yang bermutu itu seperti apa dirumuskanlah oleh KPU. Tetapi sepanjang pengetahuan kami yang disebut dengan debat yang berkualitas itu beradu pikiran, adu rekam jejak, adu gagasan, bukan presentasi seperti guru kepada muridnya. Karena itulah butuh kemudian dihidupkan suasana debatnya ini sehingga publik, para pemilih tertarik untuk ikut di dalam partisipasi pemilu 2024. Apalagi didominasi sekarang pemilihnya kan pemilih pemula yang banyak. Nah, bagaimana pemilih pemula juga ikut menikmati debat. Nah, kalau debatnya seperti baca berita, siapa yang mau dengar? Nah, oleh sebab itu, menghidupkan kritisisme publik, pendidikan politik, salah satunya lewat debat. Memang dalam format debat itu memang tidak mudah mengaturnya karena melibatkan gagasan negara ini, bukan gagasan lurah atau tingkat kabupaten. Pak Zazilul. Ini soal negara dengan 270 juta penduduk dengan sekian kekayaan dan sekian permasalahan yang harus dihadapi oleh Pilpres, oleh Pak Zazilul. Oke, kita tanyakan tanggapannya ke Pak Wihadi. Singkat saja Pak, seperti apa? Apakah Anda sepakat kemudian dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Zazilul? Ya, kita bicara debat itu, saya sepakat bicara debat. Bicara debat itu kan bagaimana kita mempresentasikan program-program kerja kita ke depan. Nah, tentunya dalam hal ini presentasi kita itu kan bukan berarti bahwa presentasi yang seperti seorang guru kepada murid, tetapi kan kita harus memberikan kepada rakyat ini loh program-program kerja kita. Nah, bagaimana kemudian program-program kerja itu dikritisi? Tentunya moderator juga mempunyai hak untuk bagaimana menanyakan dan ke depannya. Dan saya kira hal format seperti apapun itu tidak ada masalah bagi. Kalau misalnya kita diberikan ada waktu untuk mengkritisi, saling mengkritisi, tetapi bukan saling menyerang, itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita tidak akan memberikan sesuatu hal yang negatif, tetapi adalah bagaimana kita ini memberikan sesuatu hal yang baik. Jadi saya kira Pak Wihadi, hal yang menjadi permasalahan daripada saat ini apa sih yang menjadi kenapa mesti harus permasalahkan mengenai masalah debat? Pak Wihadi. Debat ini kan tidak hanya sekali, ya kan? Sudah berkali-kali kita melakukan debat. Baik, kita tunggu saja bagaimana kemudian keputusan ataupun ketetapan dari KPU karena pekan depan debat perdana sudah akan dimulai. Kita harapkan format debat dapat segera difinalisasi oleh KPU. Terima kasih Pak Wihadi dan juga Pak Zazilul telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.